Apakah kamu hanya berusaha untuk bertahan hidup atau untuk hidup selamanya? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1972, sebuah pesawat militer Uruguay yang membawa 45 orang, termasuk tim rugby, jatuh di gletser terpencil di pegunungan Andes. Saat terbang menuju Santiago, Chili, awalnya 33 orang selamat. Tetapi dalam minggu-minggu berikutnya lebih banyak yang meninggal karena luka-luka, dingin, dan longsoran salju. Setelah 72 hari, 16 orang akhirnya diselamatkan. Kisah kelangsungan hidup mereka adalah salah satu kisah paling mengerikan, sekaligus manusiawi. Ketika mereka harus menghadapi pilihan yang sangat berat demi bertahan hidup, mengonsumsi tubuh orang-orang yang telah meninggal, sebuah keputusan yang lahir dari keputusasaan dan batas daya tahan manusia. Jika dibandingkan dengan Injil hari ini dari Yohanes 6, 52-59, di mana Yesus berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Reaksi awalnya pun serupa, kaget bahkan jijik. Orang-orang Yahudi bertanya, bagaimana mungkin ia memberikan dagingnya untuk dimakan? Ini adalah ajaran yang sulit. Sama seperti situasi di Andes adalah kenyataan yang pahit. Namun disinilah perbedaannya menjadi jelas. Di Andes, para penyintas mengonsumsi daging untuk memperpanjang hidup di dunia. Itu adalah tindakan karena kebutuhan, yang menunjukkan rapuhnya tubuh manusia, dan naluri untuk bertahan hidup. Itu adalah hidup yang berpegang pada hidup, tetapi tetap dalam batas kematian. Bahkan mereka yang selamat pun suatu hari akan meninggal. Dalam Ekaristi, Yesus memberikan tubuhnya bukan sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai anugerah ilahi yang diberikan secara cuma-cuma. Ia tidak diambil karena keputusasaan. Ia memberikan dirinya dalam kasih. Dan yang ia berikan bukan sekadar perpanjangan hidup di dunia, melainkan keikutsertaan dalam hidup yang kekal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kisah Andes menunjukkan sejauh mana manusia akan berjuang untuk tetap hidup. Injil hari ini menunjukkan sejauh mana Allah rela pergi untuk memberi kita hidup. Ada juga perbedaan rohani yang lebih dalam. Di pegunungan itu, kematian menjadi sarana agar orang lain bisa bertahan hidup sementara. Dalam Ekaristi, kematian Kristus menjadi sarana agar semua orang dapat hidup selamanya. Apa yang tragis dan terpaksa di Andes, dalam Kristus menjadi penebusan yang dipilih dengan kasih. Yesus mengubah apa yang tampaknya tak terpikirkan menjadi sumber keselamatan. Saudara-saudari, apakah kita mendekati Ekaristi dengan hormat yang sama seperti para pria di pegunungan Andes, memandangnya sebagai satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup? Apakah kita sungguh memahami bahwa yang kita terima bukan hanya makanan simbolis, tetapi kehidupan Yesus sendiri? Banyak orang menghindari ajaran ini karena sulit dan misterius. Namun Injil tidak melembutkan kata-kata Yesus. Ia mengundang kita pada iman yang lebih dalam, mempercayai bahwa justru dalam hal yang tampaknya mustahil, Allah berkarya. Para penyintas Andes percaya bahwa tindakan mereka akan menyelamatkan mereka. Kita dipanggil untuk percaya pada sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa dalam Ekaristi, Yesus sungguh memberikan dirinya demi kehidupan kekal. Pada akhirnya, kisah Andes adalah tentang bertahan melawan kematian. Ekaristi adalah tentang kemenangan atas kematian. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan,
Terima kasih karena Engkau memberikan tubuhmu bukan karena keputusasaan, tetapi karena kasih yang sempurna. Ajarlah kami untuk merindukan bukan hanya makanan sehari-hari, tetapi roti yang memberikan hidup kekal. Bantu kami untuk menghargai anugerah tubuh dan darah-Mu, mendekati-Mu sebagai sumber sejati kehidupan dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati gereja Katolik kita dan Couples for Christ.